Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah takdirkan kita kembali bersama-sama dengan Mas Bet yang Tetap keren. cucok ya, keren. Hah? Iya. Tapi Yang yang pasti bukan muka kenceleng. Ya, pas yang ngaca jika kenceleng boleh. tetap keren, kasep, luar biasa, masya Allah. Udah. Dan ya, Mas Bet hadir di sini, kita juga hadir di sini semua dengan sahabat-sahabat yang hebat, Hebat. Bisa masih terbang guys. istiqomah di Salasa ka Salasa. Duka ikatan suami takut istri di rumah tuh kumaha. Jadi enggak Salasa kesempatan ka dia karena warna istiqomah. Tapi yang pasti, yang jelas istiqomahnya di sini istiqomah di mana butuh sekali ilmu. Di sela-sela kesibukan yang melilit keadaan, padahal tadinya kalau kita bahas lagi tentang rizki, Allah telah tetapkan itu. Artinya ada hal di mana kita memang sudah berupaya, sudah bergerak, tidak dalam keadaan diam, bahkan disebut mati juga tidak, dan masih kena nyawaan. Selama itu Allah pasti akan tetapkan rizkinya. Kan gitunya Mas Betnya. Dan pada kesempatan ini Mas Bet, karena ngobrolinnya tentang rizki, tadi saya ngebuka tentang surat Hud ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada makhluk yang bernyawa, yang bergerak tentang rizki. Allah tetapkan itu, bahkan Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat kediamannya. Nah, bahkan diperkuat lagi oleh Allah di sini, semua itu Allah ketahui dan Allah catat di dalam Lauhul Mahfud, di dalam kitab yang nyata, Udah dicatat gitu. udah tercatat. Berarti jodoh kita juga itu rezeki ya. Iya. Udah tahu di mana, yang kedua, ketiga, Kalau keempatnya maksud juga. kita bahas rizki lain jodoh. Kata kan rezeki, San. Kan Emang rezeki jodohnya teh duit tungkul kan, uang mah hanya sebagian daripada betul. rezeki. Betul, tapi kan ini karena jodoh wae, ini fokusnya kena Itu dari kita kurang bersyukur asa tentang curiga. jodoh. Tuh tinggal disengsirikeun ku itu Tidak Kang bersyukur Arif. kita mempunyai istri yang soleha di rumah. Kang Arif Pang Iwan tinggal nyengsirikeun nih puas gitu. Jodoh deh. Itu Jadi yang asa kasuat-suat tuh dehem lagi tarik itu. itu yang jadi kendala jatuh menjadi masalah saat ini, Ustaz. Betul. Betul. Jodoh teh. Betul. Oh jadi kendala aja. Ya, jodoh rezeki. Jadi bahas jodoh, bahas rizki ya. Rezeki lah. Oh rizki. Ya, jodoh itu Jodoh, rezeki. oke. Oke. Iya betul. Rizki itu banyak, bukan hanya sekedar perkara harta dan benda, bukan hanya sekedar perkara jodoh. Bukan hanya sekedar perkara jodoh. Jodohku. Ngeri. Anang Krisdayanti. Oh gitu. Tapi kita kedepankan rizki itu berupa hal yang lain yang justru kita sering lupa. Apa tuh, Ustaz? Mas Bet tuh. Kira-kira rizki Mas Bet nah. Enggak, kalau rezeki maksudnya justru pengen dibahas di sini adalah ada 4 hal. Nah, Maksudnya menukil dari salah satu ulama juga bahwa tingkatan rezeki ada 4 katanya, guys. oke guys. Rezeki yang paling rendah atau paling bawah atau paling handap lah ya, low. Itu rezeki adalah al-malu, Al-malu, harta benda, harta. harta benda. Oh. Nah, Al-malu itu yang rizki yang paling rendah dalam tahapan yang tadi tingkatannya 4. katanya. Ini yang rezeki yang paling utama adalah rezeki yang memiliki anak yang soleha, istri bukan istri sekali ya, istri yang soleha, istri yang soleha, bukan istri yang soleha, bukan. Istri yang soleha. Istri-istri berarti banyak kan? Kan di ayat juga kayak gitu kan. Oh, Doanya siap. buat istri-istriku gitu. Nah, Ini keke. Ji. Ini hanya memahamkan aja. Sayang kita udah ngaji tapi tidak paham satu ayat ini gitu kan, sayang. Asik. Ya, engkau Mengerikan. Lihat Uncle Cut. Uncle. Itu. Mungkin dibahas ke Ustaz Dudi jeung Ceng I. Itu mah pawangnya. Oh, Salam poligami. ampun. Rezeki yang kedua adalah rezeki yang tingkatan yang tertinggi adalah rezeki afiah. Jadi sehat tapi sehat buat apa Mang Elan? Afiah itu sehat. Sehatnya buat ibadah takwa ke Allah tuh gitu kan. Seperti itu afiah. Nanti kita bahas ya. Kita masih pengen diskusi juga tentang ini.
Yang ke satu atau yang tertinggi atau yang paling utama atau yang tinggi adalah sempurna ya. Yang paling sempurna rezeki itu adalah tamamul rizki, adalah ridho Allah. Tamamur rizki. Ya, ternyata itu yang paling sempurna. Yang pertama ridho Allah, Ridho Allah. Yang kedua yang rezeki yang tertinggi adalah afiat. afiat. Yang ketiga adalah rezeki yang utama adalah rezeki memiliki anak istri, yang soleh, kerabat, solehah, CS, bestie, istri gitu yang kan. soleh. Hah, Solehah. iya. Kata mah ada ting sebelakna. Kerabat termasuknya. Iya, Di sama. tingkatan Sahabat ketiga juga ya? sama kan, ini saling Sahabat, mensaafati kerabat. gitu ya. Iya. Yang keempat Iya, adalah iya, rezeki betul, yang terendah adalah al-mal, Al-malu. harta benda. Banyak yang emang maaf kasus kemarin nih. Siapa yang kena tuh Hakim Elan siapa? Hakim Elan. Yang ketangkap tangan 1 triliun nominalnya. Kan akhirnya kan direndahkan, dihinakan, ditampakkan saatnya itu maksud bukan Gara-gara ya itu harta benda. harta bendanya. Melampaui batas itu. Coba lah misalkan suap natong sakit teuing, jika itu melampaui batas. Tapi meureun jang beliau mah sakitu ge najan ieu saeutik. Nya eta teh kagok saya dibulegeun 1 triliun gitu. Ini udah 900 sekian. Bulegeun we lah, tah pas bulegeun melampaui batas, beunang we. Itu dihinakeun mah iman gitu. Makanya memang tong leuwih teuing. Ya. Melampaui Berarti batas. urusan itu mah kalau sudah haknya ya sakitunya. Sakit itu Da lamun dileuwih-leuwih oge da anger moal kapake. nah jalmi teh tiasa teh nampi. Selalu muncul nafsunya rakus gitu. Enggak bisa nerima. Betul. Tidak bersyukur Perasaan aja. nerima gampangnya tinggal narima we. Ya, terima kasih tapas kasih ada seset gitu. Jadi senang menambah tapi tidak suka membagi. Betul, Benar, siap. Klik gemi nggak kayak Ayo we nambah giran babagi hese. Oke, kita kembali Sat. Siap. Cukup untuk ngacapluknya, kita ke galak. Hari ini beda sahabat. Luar biasa Mas Bet, galak namanya. Nah, ini rezeki yang terendah ini Sat. Ini kan almal ya. Almal. Atau misalkan harta benda, itu kok bisa jadi orang jadi dihinakan. Bisa juga itu untuk meninggikan berarti kan kalau misalkan ada menghinakan, berarti kan kalau anonimnya bisa jadi ditinggikan. Berarti kan rezeki yang dipakai untuk apa gitu kan? Dapat dari mana, dipakai untuk apa, kontribusi kemana? Nah itu gimana Ustaz kalau misalkan pandangan dibalik Ustaz Islamnya gitu kan seperti apa? Ya kalau yang berkaitan dengan yang namanya harta, ya harta, woy. Apa yang dia dapatkan berdasarkan upayanya dalam kehidupan. Oke. Kenapa sih kita tidak dikasih tahu bahwa hari ini yang disebut dengan rizki berupa harta yang kita dapat itu tidak apa jumlahna. Lamun teh mah dinten ieu kalau saja hari ini kita tahu bahwa rizki kita berupa harta yang disebut dengan harta macam-macamnya, aya harta berupa barang, emas dan lain-lain. Itu termasuk uang. Kalau saja harta kita Allah berikan dan kasih tahu di hari ini kita dapatnya berapa, sebutkanlah kalau bentuknya uang 5 jutaan. Oke. Pasti akan sampai di titik itu gitu. Tapi gitu, jika memang kata Allah dalain 5 juta 2 juta apa iya mah rek adug-adugan oke pasti agak repot juga. Kendati pun misalkan dapat 5 jutanya, tapi kata Allah hari ini 2 juta nu 3 jutana duka ka mana akan ada saat pada saat itu juga. Karena Allah tidak tetapkan. Karena Allah tadi tahu Allah Maha tahu di mana tempat kediamannya, Allah Maha tahu di mana tempat penyimpanannya. Sebab ya tadi jaminannya kalau tetapkan di sana tercatat dalam kitab yang nyata yaitu di Lauhul Mahfuz. Berarti itu bisa dikatakan yang rezeki harta itu yang terendah itu ketika itu dipakainya untuk bukan di jalan Allah gitu. Nah, bisa ketika Allah merendahkan seseorang akibat dari harta, jelas semuanya kembali kepada nafsu. Nafsu ya. Cuman mungkin kita perlu lihat dulu dari mana letaknya ketika Allah sedang menghinakan kita. Takutnya gini, larinya ke prasangka. Kan anna inna doni abdi di dalam hadis qudsi. Aku bergantung persangkaan hambaku. Kalau kita menyangka Allah sedang menghinakan, komamun benar kok Allah dihinakan. Atau bisa jadi mungkin pada saat itu sedang dalam keadaan mendapatkan ujian, tapi bukan menghinakan. Artinya kembali kepada sisi personal itu masing-masing, individu itu masing-masing. Selama ini mungkin hasil dari tontonan atau Allah anugerahkan ayat tersirat kepada kita yang berupa tontonan kita diperlihatkan oleh Allah tentang kehidupan sahabat saudara kita mungkin gitunya yang tanpa ya bahaya oge sih nya lamun misalkan menilai wah Allah keur ngahinakeun sebab naon apal sapopoena kumaha. Bisa jadi begitu ya gitu. Tapi bisa jadi justru tanpa sepengetahuan kita
sahabat kita itu justru orang yang lebih baik dibanding kita. Urang we nahan-nahan siga nu pangbaikna padahal baturan urang anu baik. Berarti rezeki itu mah udah pasti lah ya, udah jaminan. Satu hal yang pasti kalau Pasti ya. bahasa nama. Ingat ketika pasti itu, dengan kata pasti ini mah cerita pribadi ya, pengalaman ketika disidang oleh calon mertua. Wis. Calon mertua ka nu mana Waktu itu. Kahiji, kadua, Ya pusat lah, pusat. Kalau cabang nggak usah di Mas Bet mancing sidang. Nah, ketika itu ditanya seperti ini, udah bisa menjamin apa untuk membawa ke anak rumah tangga anak saya gitu kan? Ya. Jawaban Agut apa? Mau tau nggak? Nggak. Mau atuh. Kepo. Mau tahu dong. Kepo. Tahu dong. Kepo. Ih. Please deh. Nah, Hayang terang abdi. jawab gini, Mah kata gue. Iya. Kalau misalkan Mas Bet bukan PNS, bukan ASN, yang gajinya udah jelas gitu kan, tiap bulannya ada, Mas Bet tidak punya penghasilan tetap, tapi yakin tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Itu kan sebuah keyakinan, Sat. Oh, betul. Bahwa rezeki itu udah dijamin. Lulus langsung di situ. Langsung atuh. Mama mertua, Iya, calon mertua. Lulus, iya, ada can makan teh salah teh gimana juga gitu. Lulus rek dibawa ka mana anak urang. Lulus. Jadi emang betul ketika kita berbicara tentang kebangsaan Allah, tentang agama Islam khususnya, emang itu jadi sebuah keyakinan atau sebuah jaminan buat calon mertua atau misalkan bukan calon mertua ya, dimanapun itu. Ya. Jadi si lawan bicara ini jadi lebih yakin ketika kita bisa meyakinkan tentang bab rezeki ini. Cuman Ya. pada faktanya di lapangan juga banyak juga yang emang emang ngomong hungkul. Daing mah lain butuh eta, butuh ayeuna we cash gitu kan. Nah, makanya ini dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang bukan teman, justru musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita yang emang berhaluan ideologi yang beda dengan Islam. Sok leuwih gancang Tuhan maneh sok penta ayeuna atau saya. Penta minta hayang 2000 atau ceban. Oh iya 2000. Langsung gancangan, terus saya minta sok aya tuh langit langsung gitu kan, nah langsung lah dikasih sama dia, tuh kan lebih deketan saya, gancangan saya. Jadi Tuhan di mana gitu kan? Nah itu untuk mengikis akidah kan di sana kan. Betul. Gitu kayak gitu. Nah, ini dibutuhkan emang betul keyakinan lewat jalan-jalannya adalah ya ini Tidak majelis sedikit ilmu gitu kan, thalabul ilmi seperti ini. Dan itu untuk menguatkan kita juga ngecas deui lah. Ya. Ngecas deui emang butuh suasana. Butuh suasana. Makanya banyak metode-metode dakwah juga yang emang dia mencantumkan atau memasukkan metode-metode ya bagaimana ini mensuasanakan supaya girohnya bisa naik lagi kayak gitu kan. Itu. Makanya alhamdulillah ini ada saudara-saudara kita kayak Juja, Muhammad udah mau ngaji ke sini gitu kan, mencari ilmu. Keren. Bertambah lagi ya. Orang-orang hebat saat ini. Mudah-mudahan jadi istiqomah kembali dan kuat juga buat beliau gitu kan, pamadegan iman Islam di sana gitu. Mudah-mudahan Allah bimbing untuk terus istiqomah. Amin. Itu kan bentuk rezeki. Berkumpul di sini ketemu dengan Mas Bet kan rezeki gede buat teman-teman. Ustaz juga menyampaikan. Jadi kah rezeki gede ketemu Mas Bet kan. Mereka sebeleun cenah aing kaduhung si aya cenah. Si Mas Bet mau balik juga cenah. Pasti rezeki bertemu Mas Bet-nya. Pasti FOB cenah. Ya. Aya Mas Bet, aya FOB gitu. Nah Ustaz, untuk rezeki yang ini nih, anak-anak soleh, istri yang solehah gitu kan, kerabat atau sahabat yang soleh juga yang membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sehat, ya? Rezeki yang emang luar biasa juga. Ini Mas juga alamin. Jadi di sebelah, di dunia sebelah gitu kan, di circle sebelah. Dulu emang iya, link networking bagus malan, ya Sal ya, bagus. Tapi selalu tidak tenang. Aya gesekan dan lain-lain, virus gente aya weh, betul nggak Sal? Seperti itu kan. Tapi setelah menemukan circle di sini menuju ketakwaan pada Allah gitu kan, lebih banyak ta'awunnya juga, betul-betul ta'awun dalam kebaikan, saling menopangnya. Bahkan emang ta'awun sebetulnya cuman saling menopang, tapi tinu ya kurang gede lah gitu kan. Itu bisa diaplikasikan di sini tapi dalam kebaikan. Nah ini menemukan sebuah ketenangan yang emang luar biasa, tidak bisa dibeli ke uang, tidak bisa dijual. Sampai ada teman dulu ada kepuasan tersendiri. Ada melihat Mas waktu itu mencoba untuk istiqomah ya. Mas juga tidak tahu kalau Mas itu lagi diperhatiin teman-teman gitu kan. Dia datang, eta hidayah dijual moal cenah. Hidayah dijual moal gitu kan. Mun dijual seberapa harga? 2M oge moal kata gitu. Yakin ge. Mun keberoan kumaha?
Moal. Wah, Wah, sak ima nikmat Allah, rezeki anugerah Allah yang paling itu ya luar gebroan biasa. 2 miliar. Moal. Sedekahkeun. Moal. Wah. Lamun Vespa Excel deh kamu. Ke Rosalinda. Rosalinda, kasihan kedinginan. Gitu, siap. Itu jadi emang betul lingkungan yang soleh ini gitu dan soleha yang menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Mas Bet pribadi gitu kan apa ya different dan another beda dari yang lain gitu kan. Ya ini akhirnya menjadi sebuah keluarga kedua setelah keluarga di rumah gitu kan kedua. Makanya pantas ada doanya Mas Bet. Apa tuh? Robbana hablana min Min azwajina azwajina. wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tadi dulu pas wadzuriyatina itu apa artinya San? Apa coba? Apa? Kita buktikan ya kata-kata Mas tadi ya. Wadzuriyatina. Ya. Apa itu? Istri. Dua Istri. kan? Dua kali kan sebutnya tuh. Gitu. Jamas. Wadzuriyatina istri. Aduh, Kan ampun. bukan ngomong kosong Mas itu ayat Quran itu bahaya Kade. Sok amalkeun. Karena sahabat dimanapun Anda berada, jangan tergoda. Pokoknya mah gitu ya pokoknya mah. Boleh asal syaratnya jelas. Dan saat ini untuk masalah syafaat nih, ada teman-teman atau kerabat yang soleh dan soleha, katanya bisa saling mensyafaati, betul nggak sih? Betul. 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 Pada akhirnya nanti ini yang saya pernah dapat. Oke, sapa mendakan abdi cek bahasa Ya, Garut sapa namanya gitu mendakan. mohon. Ketika orang yang baik tadi, Ya. orang yang soleh, sahabat kita yang soleh akan menjadi sahabat. Kalau bahasa kita mah saksi. Saksi ya. Kita saling menyaksikan hari ini kita sedang dalam keadaan menabur ilmu. Ilmu yang bermanfaat yang dasarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Maka ini menjadi saksi. Bukan hanya di antara kitanya saja. Tempat ini pun menjadi saksi. Sahabat-sahabat kita saat ini pun menjadi saksi. Kan. Saling Karena bisa menyaksikan ya. jadi bisa saksi jadi pas akad unggul. ya bisa jadi kita yang duduk ini sekarang asa kumanya gitu. Bisa jadi kita yang ada di neraka. Mereka sudah duluan ada di surga. Maka pada kesempatan ini saya mengajak pada sahabat semua, kalau saja nanti di neraka, di surga tidak menemukan kami berdua, maka tolong sampaikan kepada Allah bahwa kami pernah menyampaikan, mengingatkan tentang ayat-ayat Allah kepada sahabat semua. Bukan mengajarkan, tetapi menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena bisa jadi. Itu untuk koneknya gimana sih ke barudak nu di surga tuh? Meh konek gitu pakai aplikasi itu mah? Nggak usah. Nggak. Ya tadi. Maka pertemuan ini teh semuanya jadi saksi. Semua ini menjadi saksi. Semua tanpa terkecuali. Bisa jadi karpet jadi saksi. Itu rezeki ya. Itu Tangan rezeki ini ya. seluruh pori-pori tubuh kita ini bukankah nanti mulut ini akan dibungkam. Sementara pori-pori tubuh kita semuanya akan bicara. Tangan ini akan bicara, kaki ini akan bicara. Maka lain yang sieun sih gitu. Cuman kalau bicara seperti itu tadi kan nanya syafaat gitu. Kalau saya sih lebih kepada ya saksi, bahasa kerennya mungkin bahasa agamanya syafaat. Tapi yang paling penting buat kita adanya kita, saya dengan Mas Bet saling menyaksikan. Kita berdua disaksikan oleh sahabat-sahabat kita, bukan hanya di studio ini yang ratusan jumlahnya, juga sahabat-sahabat kita yang nanti menonton dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi saksi. Amin. Gitu. Kita nggak akan tahu siapa yang sudah menyaksikan kita. Betul. Tapi mudah-mudahan dari sekian banyak satu saja berubah karena obrolan ini mengarah kepada yang terbaik, maka yakin ini yang disebut dengan rizki. Nah, itu pentingnya ya. Satu contohnya teman. Betul. Satu contoh inilah yang disebut dengan rizki, di mana kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi pada kesempatan ini Allah sedang ridho kepada kita. Nah itu Kan tadi yang yang pertama tingkatan ya. paling besar berarti kan. Nah, paling tinggi maksudnya salah nggak ketika kita teman-teman bilang kayak gini, setiap melakukan sesuatu langkah atau melangkah bisa nggak kita coba niatkan gitu kan, ini untuk menggapai ridho Allah. Nggak melakukan ini sugan we Allah teh ridho ka kami gitu kan, sugan we Allah teh walaupun sugan di situ ya, sugan maksudnya mencoba menanamkan itu kan. Walaupun emang pribadi pun mencoba mengaplikasikan. Kalau berniaga dengan Allah sepertinya sudah nggak harus pakai kata sugan, Mas. Oke. Guru kita Ustaz Yakin Ibnu Allah Mutakin pernah menyampaikan, saat ini kita sedang bicara tentang keharusan. Buat kita yang sudah paham tentang itu sudah bicara tentang keharusan. Geus teu kudu mikir kumaha deui. Berangkat ka dieu tujuanna geus jelas. Rek naon? Kan gitu. Maka berangkatlah gitu. Ketika memang tidak ada halangan yang jadi hambatan besar gitunya.
sakit dan lain sebagainya gitu. Tapi selama sehat dan waktunya ada luang, maka berangkatlah. Kan gitu. Keharusan ini mah untuk menggapai ridho Allah ya. ya. Kita di sini seperti yang menyampaikan ilmu, padahal kita sedang berilmu kepada sahabat kita yang mendengarkan. Sama. Dimanapun mereka berada. Kenapa? Kita bisa tahu kurangnya kita. Betul. Nanti bergantian saling menyampaikan, guru kita Ustadz Dudi Mutakin, Ustadz Ihsan, Ceng I gitunya, ada Ustadz Epi gitu. Kita saling menyaksikan apa yang kurang dari diri kita. Bukan hanya sekedar dalam hal penyampaian, tapi ada ilmu yang bisa kita ambil. Betul. Bisa jadi pernah punya, pernah tahu, kusabab lupa, datang dari Mas Bet. Kalimat itu, ya benar. Betul. Tadi Ustadz Ihsan menyampaikan tentang karakter tanah. Nu disebut apa kan lain ngomongin tanahnya, tetapi menyampaikan tentang karakter manusia. Betul. Yang dilogikakan, dianalogikan kepada tanah. Kan gitu. Ini luar biasa. Teringat lagi bahwa pernah ngebahas hadis itu gitu, luar biasa, panjang lebar, bisa sejam lebih. Hanya ngebahas tentang 3 karakter tanah ini yang dianalogikan pada sifat dan kelakuan manusia gitu. Maka kembali lagi kepada urusan rizki yang dimaksud tadi. Hari ini adalah rizki yang paling luar biasa buat kita. Ya, betul. Yang tadi tingkatan paling tinggi. Yang pertama adalah menggapai ridho Allah. Ya, artinya sempurna. Yakin gak Mas Bet kalau hari ini Allah sedang ridho kepada kita? Yakin. Adanya ketenangan, mendengarkan, terlepas siapa yang menyampaikan. Betul. Sahabat-sahabat kita sudah tahu. Mungkin tahu masa kelamnya, masa lalunya. Tetapi dengan ikhlasnya mereka melihat siapa kita yang sekarang dalam menyampaikannya untuk apa. Kenapa? Sama-sama yakin bahwa hidayah milik Allah. Tugas kita balighu anni walau ayah, menyampaikan walau hanya satu ayat. Ini rizki yang paling utama yang mudah-mudahan hadir pada diri kita, Allah anugerahkan kepada kita dengan ridhonya. Yang kedua berkaitan dengan tadi kesehatan ya. Kesehatan. Nggak sedikit sahabat kita juga yang saat ini sedang sakit, sehingga semangatnya tidak bisa diupayakan karena sakitnya. Akhirnya dia hanya bisa beristirahat. Mungkin nanti pada saatnya dia hanya bisa lewat YouTube mungkin melihat tentang di Majelis Madani tentang obrolan hari ini. Beruntung banget yang bisa kesini ya. Beruntung. Maka kita bersyukur juga selain kesehatan ada waktu luang. Kan 2 nikmat yang sering kita lupakan. Iya, betul. Nikmat sehat dan nikmat luang. Geus cager cantang tuh bisa indit. Gerang-gering mikiran gitu. Begitu. Nah, nikmat luangnya ada kesempatan yang Allah berikan lalu kita betul manfaatkan. Bukankah akan menyebabkan Allah ridho kepada kita? Dan yang terakhir, yang ketiga berkaitan dengan istri yang soleha, anak yang soleh, gitu, soleha, gitu, dan sahabat kerabat bagi yang soleh. Saudara kita yang istrinya belum dianggap soleha, gimana San? Solehkan dulu diri sendirinya dulu ya. Semua berjalan sesuai dengan kebersamaannya. Dalam diurut hiji-hiji akan kerepotan. Pada akhirnya tidak salah ketika memang Allah anugerahkan ujian itu bersamaan. Bisa jadi dalam satu waktu muncul bersamaan 2, 3, 4, 5 masalah. Tapi kita ditugasinya menghadapi dengan baik. Hadapi saja dengan iman, hadapi dengan tenang, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika kita bersandar dengan itu, yakin. Mana yang kita hadapi selesai, biasanya yang lain suka ngikutin. Itu yang coba pernah nggak kita merasakan itu? Efek jika domino kita coba ya? peka, betul. Ya. Dan yang yang keempat ya berkaitan dengan harta, kita mungkin punya keinginan yang justru akan merepotkan kita sendiri. Tetapi tidak ada salahnya, silahkan berkeinginan, tapi sadari dengan apa yang sudah kita dapatkan. Sejatinya jika kita syukuri, itulah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang terbaiknya. Syukur kita yang bersyukur terbaik. Itu ya. Betul. Itu. Jika memang sampai detik ini apa yang kita harapkan, kita mohonkan kepada Allah belum tercapai, Allah mungkin sedang pantaskan bahwa apa yang kita inginkan itu baik dan akan jadi sebab alasan menjadi ahli surganya Allah kelak. Begitu mungkin Mas Bet. Siap. Mudah-mudahan 4 hal berkaitan tentang rizki yang tadi disampaikan oleh Mas Bet disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang ada di studio saat ini menjadi hamba yang senantiasa sabar dan taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan cinta dan ridhonya. Ridho Allah semata. Ustaz, kalau misalkan ini closing ya. Kalau misalkan mau mendapatkan ridho Allah nih, Ustaz Saiful Hudayat sama kayak gitu. Apa? Kasihlah ke Mas Bet satu Ustaz. Apanya? Ya Allah lebih ridho ke Ustaz. Allah Akbar.
Iya. Cek Ustaz ge Sampai sampai kita detik teh acan. hiji. Mereka detik ya insyaallah hiji. Iya, hiji. Tong macam-macam. Kahayang Geus nih. teu macam-macam. Ampun. Semoga dengan bercandaan Mas Bet, gini. ini jadi bahan sesiran mertua saya. Oh gitu. Itu lihat di YouTube cenah. Aduh boga minantu dicemesan ku Mas Bet cenah. Ampun. Pan jadi rame mertua saya. Geus pengijinan. Semakin cemesan, semakin Ustaz ikhlas, Allah semakin ridho. Jadi tampi Betul. Ustaz, tampi ya. Siap. Oke, Sakitu we. gitu ya. Nanti sambung Alhamdulillah, lagi ya. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.